Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa masuk untuk melanjutkan diskusi kita tentang pemerintahan desa. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa habis UTS kita presentasi, kita belajar secara alami, artinya data konkret, khususnya menyampaikan profil desanya. Tentunya sejak awal sudah saya sampaikan, semakin banyak data yang kamu sampaikan, semakin banyak ilmu yang akan Anda dapatkan. Karena disitulah sebagai praktik Anda yang mudah, yang murah, yang setiap hari Anda di situ. Dan saya berharap ilmu Anda itu juga bermanfaat, tidak jauh-jauh tetapi bermanfaat untuk diri Anda, keluarga Anda, lingkungan Anda, desa Anda. Itu yang terpenting. Makanya saya berharap untuk profil ini sesingkat mungkin atau paling tidak sepadat mungkin terkait dengan apapun yang ada di desa, sehingga karena desa itu adalah satu sistem pemerintahan yang unik di negara kita, bagian dari negara tetapi secara administrasi berbeda. Pemerintahan mungkin pemerintahan desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, tetapi status kepegawaian, keanggaran, asal usul undang-undangnya sendiri. Ya, saya kira itu untuk mengawali. Saya lanjutkan untuk Naila untuk presentasikan desanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desa saya, yaitu Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Nah, yang pertama yaitu di latar belakangnya ya, Kota Mojokerto itu sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur, terus mengalami pembangunan yang signifikan di berbagai sektor, baik infrastruktur, ekonomi maupun sosial. Di tengah laju modernisasi perkotaan tersebut, setiap kelurahan di Kota Mojokerto itu dituntut untuk mampu beradaptasi, mengoptimalkan segala potensi wilayah guna mendukung visi makro pemerintah kota. Salah satu wilayah yang memiliki karakteristik strategis dan perkembangan yang dinamis di kota ini adalah yaitu di Kelurahan Meri, yang secara administrasi itu berada di Kecamatan Keranggan. Kelurahan Meri memegang peran penting dalam struktur tata ruang dan sosial ekonomi Kota Mojokerto. Wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai kawasan pemukiman penduduk yang padat, melainkan juga tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal baru melalui menjamukan sektor perdagangan, jasa, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain potensi ekonominya, dimensi pelayanan publik di kantor Kelurahan Meri juga menjadi aspek krusial sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian warga, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, perizinan dasar, hingga penyaluran program jaminan sosial kinerja aparatur kelurahan, menjadi cerminan langsung dari kualitas birokrasi pemerintah Kota Mojokerto. Sebagai mahasiswa yang prodi ilmu pemerintahan ya, harus ini penulisan ini tuh memandang penting adanya dokumentasi akademis yang valid dan utuh mengenai tanah kelahiran sendiri, melalui pemahaman yang mendalam terhadap struktur desa dan kelurahan dan kebijakan pembangunan yang berbasis pada kelurahan ke masyarakat dapat dirumuskan secara lebih tepat sasaran. Lalu rumusan masalah ya, yang pertama itu bagaimana aspek historisnya Kelurahan Meri, terus yang kedua itu bagaimana dinamika awal berdirinya Kelurahan Meri itu, terus yang ketiga itu bagaimana kondisi geografis, topografis, dan demografis di Kelurahan Meri. Lalu yang keempat itu ada potensi sektor unggulan dan bagaimana tata kelola pemerintah pelayanan publik di Kelurahan Meri. Lalu tujuan tulisannya yaitu untuk menguraikan dan mendokumentasi secara jelas aspek historis. Yang kedua itu untuk mengetahui dan menganalisis dinamik awal berdirinya Kelurahan Meri. Yang ketiga itu untuk memetakan secara detail kondisi geografisnya, luas wilayah beserta profil demografisnya. Lalu manfaat tulisannya yaitu memperkaya ilmu, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Lalu yang kedua yaitu kedudukan fungsi dan peran kelurahan serta dalam struktur birokrasi. Dalam sistem pembagian wilayah administrasi pemerintah di Indonesia untuk organisasi yang memegang peran vital sebagai ujung tombak layanan yaitu desa dan kelurahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Desa memiliki hak otonomi asli yang diakui secara adat dan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Sebaliknya, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan. Kelurahan tidak memiliki otonomi asli, melainkan menerima pelimpahan sebagai wewenang pemerintahan dari wali kota atau bupati untuk melakukan urusan otonomi daerah yang diserahkan kepada kecamatan. Lalu sebagai satuan pemerintah terkecil itu pasti fungsi dan peran kelurahan mencakup 5 dimensi, yaitu yang pertama pelaksanaan kegiatan pemerintahan lokal, lalu yang kedua pemberdayaan masyarakat seperti menggerakkan partisipasi warga kayak PKK, RT/RW dan Karang Taruna. Lalu yang ketiga yaitu pelayan rakyat, yaitu menyelenggarakan fungsi pemenuhan hak sipil publik seperti penerbitan surat pengantar administrasi kependudukan. Yang kelima yang terakhir yaitu pengelola sarana publik, yaitu merawat mengoptimalkan seperti jalannya pemukiman, saluran drainase serta balai pertemuan warga. Lalu yang ketiga yaitu teori birokrasi rasional legal Max Weber untuk menganalisis mekanisme kerja internal dan struktur lembaga kelurahan. Teori birokrasi rasional legal yang digagas oleh sosiologi klasik Max Weber menjadi pisau analisis yang sangat relevan. Weber menyatakan bahwa birokrasi rasional legal merupakan bentuk ideal dan organisasi modern yang didasarkan pada aturan-aturan tertulis. Lalu yang keempat yaitu teori kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kewajiban konstitusional negara kepada warga negaranya. Seperti teoritis pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan barang, jasa maupun pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat atau dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu yang kita di pembahasan ya, yang pertama yaitu aspek historisnya. Aspek historisnya yaitu membahas eksistensi kelurahan Meri secara komprehensif, mensyaratkan adanya penelusuran mendalam terhadap narasi luhur masa lampau yang melatar belakangi terbentuknya pemukiman ini. Secara historis, wilayah yang kini dikenal sebagai Kelurahan Meri di Kota Mojokerto itu tidak terbentuk secara instan melalui rekayasa struktur modern, melainkan lahir dari rahim sejarah panjang tatanan sosiologi masyarakat Jawa tradisional. Berdasarkan penelusuran sejarah lokal, penelaahan cerita tutur atau folklore yang diwariskan secara turun-temurun oleh para sesepuh serta dikombinasikan dengan sisa-sisa ingatan kolektif masyarakat. Proses transformasi fundamental dari kawasan hutan belantara menjadi sebuah pemukiman komunal yang teratur dimulai menjadi melalui aksi babat alas, yaitu pembukaan lahan yang dipelopori oleh seorang tokoh ulama pejuang figur spiritual karismatik yang sangat dihormati oleh masyarakat, yaitu Mbah Ambyah. Mbah Ambyah ini bukan sekedar pengelana biasa, melainkan seorang tokoh yang memiliki kedalaman ilmu agama dan diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu garis keturunan atau pengikut ulama pejuang masa pengelolaan
Mbah Amir ini kedatangannya di wilayah yang membawa pengaruh sosiologi yang sangat besar, menggunakan otoritas karismatik yang melekat pada dirinya. Ia berhasil menggalang kekuatan dan mengajak para pengikut setianya untuk bergotong royong untuk menebang pohon, membersihkan semak-semak belukar, serta membuka akses jalan dan mendirikan tempat bernaung yang layak. Nama Meri ini memiliki kaitan erat dan kondisi ekonomi fisik dan fenomena alam yang dijumpai pada masa awal pembukaan lahan tersebut. Berdasarkan ingatan kultural warga, Mbak Ambian ini beserta para pengikutnya sedang melakukan babat alas. Mereka ini menemukan bahwa karakteristik wilayah ini merupakan daerah dataran rendah yang basah, rawa-rawa, dan dialiri oleh sumber mata air alami yang sangat jernih. Kondisi alam yang sangat subur perairan tersebut secara alami menarik perhatian habitat fauna, khususnya di kawasan bibit atau anak bebek yang dalam bahasa Jawa itu dikenal sebagai istilah meri. Kawasan anak bebek itu hidup dan berkembang biak secara masif di sekitar aliran pemukiman di tempat wilayah tersebut. Nah, melihat fenomena ekologis yang menarik dan unik, Mbah Amir ini kemudian memutuskan menggunakan patung Meri. Iya, sebagai penanda zaman di wilayah baru yang dibukanya. Dengan menamai wilayah tersebut sebagai Meri, tersemat sebuah harapan besar agar kelak pemukiman baru ini dapat tumbuh menjadi wilayah yang makmur, mandiri, swasembada pangan, serta mampu memberikan sumber kehidupan ketentraman yang melimpah bagi segenap anak cucu. Lalu dinamika sosiologi pemerintah awal transformasi wilayah dari masa ke masa ya. Pada fase awal pembentukannya itu Meri tumbuh dengan karakteristik yang sangat kental sebagai desa agraris tradisional yang berada di pedalaman hilir sungai. Struktur sosial dan pola pemerintah awal berjalannya itu sangat sederhana, bercorak paternalistik dan mengandalkan hukum adat kolektif yang tidak tahu apa. Aktivitas ekonomi dan uratan kehidupan harian warga Meri itu dulunya sepenuhnya bersandar pada sektor tanaman pangan, khususnya padi dan palawija. Ketergantungan yang tinggi terhadap alam membentuk sistem sosial yang berbasis dalam gotong royong, komunal yang sangat bukaan. Hal ini tercerminnya dari adanya tradisi sambatan atau kerja bakti tanpa upah dalam mengelola sistem pengairan sawah atau irigasi tradisional. Perjalanan sejarah kemudian membawa perubahan geopolitik yang sangat drastis bagi warga Meri atau desa Meri. Seiring dengan dinamika perluasan wilayah administrasi, perkembangan pemerintahan dan kebijakan desentralisasi di tingkat lokal Jawa Timur, desa Meri mengalami transformasi status hukum yang sangat krusial. Desa Meri secara resmi itu dialihkan statusnya dari yang semula berbentuk desa hingga menjadi kelurahan ya, yang terintegritas secara penuh di bawah naungan struktur pemerintah Kota Mojokerto. Jabatan kepala kelurahan atau lurah tidak dipilih melalui oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum desa pilkades, melainkan ditunjuk, diangkat dan ditetapkan secara resmi oleh wali kota. Sosok pemimpin kelurahan ini harus berasal dari kalangan birokrat keren, yaitu pegawai negeri
Nah, Kelurahan Meri itu sebelah utaranya itu berbatasan langsung dengan wilayah Uban, Kelurahan Sentanan, dan Kelurahan Jagalan. Sebelah timurnya yaitu berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yang sekaligus menjadi batas alam atau wilayah antara kota dan kabupaten. Sebelah selatannya yaitu berbatasan langsung dengan wilayah Padat Pemukiman Kelurahan Kedundung. Kelurahan Kedundung itu ada di Jalan Raya Bypass itu ya. Lalu sebelah baratnya itu berbatasan langsung dengan jalur Kecamatan Menangan, yakni Kelurahan Trangan atau Kelurahan Hiji. Dari dimensi analisis demografis dan kependudukan, Kelurahan Meri merupakan salah satu kelurahan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang konsisten dan memiliki tingkat kepadatan yang tinggi di Kota Mojokerto. Dengan tingkat kependudukan ini dipicu oleh tingginya daya tarik ekosistem dunia berdasarkan data agregat monografi terkini yang dihimpun dari sistem administrasi itu tercatat 9.250 jiwa. Dari total populasi tersebut, struktur gender penduduk memperlihatkan keseimbangan dengan rincian jumlah penduduk jenis kelamin itu 4.580 jiwa dan penduduk perempuannya itu 4.670 jiwa. Seluruh total populasi tersebut tersebar ke dalam kurang lebih sekitar 2.800 kakak yang mendiami klaster-klaster perumahan formal maupun perkampungan, swadaya RT atau RW. Lalu yang keempat yaitu analisis potensi sektor unggulan wilayah dan implementasi tata kelola pelayanan publik. Sebagai entitas wilayah kelurahan urban yang berkembang dinamis di tengah arus modernisasi Kota Mojokerto, Kelurahan Meri itu memiliki beragam simpanan potensi sektor unggulan yang menjadi motor penggerak utama bagi roda perekonomian kesejahteraan warga. Koridor sepanjang jalan utama di Kelurahan Meri itu menjadi ekonomi lokal yang sangat hidup. Di sepanjang jalur ini itu tumbuh ratusan unit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta usaha wiralaba yang bergerak di bidang kuliner modern kayak kafe estetik, distro pakaian, serta industri konveksi rumahan hingga toko kelontong retail. Kehadiran pusat-pusat ekonomi kreatif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, melainkan juga berhasil menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi tenaga bekerja di luar wilayah Kelurahan Meri. Sudah ini masuk ke bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan ya, berdasarkan seluruh uraian pemaparan dan analisis mendalam yang telah dijabarkan pada bab tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Meri itu Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto merupakan sebuah wilayah yang memiliki perpaduan nilai historis yang kuat dengan dinamika perkembangan urban modern yang pesat. Bahwa wilayah Meri ini berbatasan dengan wilayah kabupaten. Ya mungkin kalau selatan jalan itu masuk wilayah kabupaten, utara masuk wilayah Kota Madya atau wilayah Kelurahan Meri. Secara kultural sebenarnya tidak jauh beda, ya. Tapi bisa dikatakan potensi yang muncul di situ sebenarnya bisa menjadikan ikon itu adalah di situ ada interchange, pertemunya wilayah-wilayah di kota Mojokerto maupun kabupaten yang mau keluar kota dekat terminal. Jadi sebenarnya Meri ini adalah bisa dikatakan kawasan interchange pertemuan. Dan momen ini saya kira bisa dikatakan awan bengi esok rame terus gitu loh ya. Mungkin orang datang keluar kota bisa malam, orang bisa berangkat pagi, bisa
itu adalah potensi yang mungkin bisa dikembangkan. Nah, hari ini yang menjadi kekuatan kita ekonomi, misalnya konsep ekonominya Toko Madura itu yang brandnya yang dikuatkan adalah toko 24 jam ya. Sebenarnya produknya saya kira toko-toko semua sama ya, tetapi dikuatkan di posisi buka 24 jam. Nah, tidak jauh dengan Meri. Meri ini kalau mengembangkan itu dunia wisata kuliner di bidang itu, saya kira itu menjadi potensi yang menarik bagi masyarakat di sana. Jadi di sini bisa dikatakan kalau saat telisik dari data-data yang muncul di internet bahwa Meri itu punya konsep green economy, health economy, dan kreatif ekonomi. Walaupun mungkin agak keluar dari sejarahnya. Meri itu jari ini dikenal wilayahnya apa? Rawa-rawa. Memang iya. Sing lore itu kan di pembuangan air dari wilayah Kenanten, dari wilayah Lunggahan, itu adalah lainnya ke Meri situ. Padha mek omahe Sadar Tengah. Di wilayah Mojoanyar itu pembuangan air dari Pacet, dari itu kan kalau hujan kan numpuknya air di situ, rawan banjir dan sebagainya. Begitu juga Meri. Nah, dulu mungkin di kawasan situ itu menjadi peternak bebek. Nah, sehingga untuk pengembangbiakan Meri anak bebek itu, kalau di Mojosari itu namanya pekukuhan. Ada kampung bebek, itulah ada patung bebeknya. Bisa juga nanti di Meri itu ono patung Meri rek kuku bebek, anak bebek. Cici. Nah, itu mungkin yang perlu dipelajari. Jadi saya kira masyarakatnya juga pendatang juga banyak, urban. Ya, mungkin karena wilayahnya dekat dengan jalur transportasi sehingga masyarakat akan mencari kemudahan-kemudahan untuk masyarakat luar kota atau luar kota, sehingga begitu juga potensi-potensi di situ banyak. Kuliner di situ ada Jimbaran, ada apa itu yang terkenal itu, edukasinya, termesinya itu banyak di situ. Di food street atau warung bahasanya, food street, nah itu potensi di situ. Itu karena apa ya, pergeseran masyarakat saya kira waktunya cukup banyak. Jadi peluang untuk orang jual minuman, makanan saya kira itu sangat mudah. Saya Sadar Tengah, nanti jam 9 bengi, jam 10 wis tutup ya. Bahkan jam 10 lampune wis dipateni gitu. Tapi dulu untuk wilayah Meri. Mana sing jedeke Permata itu kan? Iya. Itu saya kira misalnya wong Sadar Tengah keluwen mayun runu wong dodol sego goreng betul. Iki ono. Hendak seingat saya dulu zaman saya SMA, kalau melekan bahasanya dia itu, kalau begadang ya bahasanya kalau sekarang itu, kalau cari makan ya ke terminal Mancal dari Medali Melaten, Mancal. Nah, mungkin itu yang bisa di branding sehingga peningkatan ekonomi ikon desa. Teori yang digunakan teori ABCD. Ada teori ABCDE. Asset Based Community Development. Ini sudah karya tulis. Nah, kalau Anda mau riset tentang brand atau model strategi terintegrasi pembangunan ekonomi masyarakat. Jadi Anda harus melihat kondisi geografi. Itu potensinya di situ. Ngomong pertanian saiki berkurang kabeh. Merintih lahan pertanian nih. Gue SMP 8 iku isih saiki paling mulai ditanami cor watu ya. Nah, itu yang menjadi catatan
sehingga wisata kuliner, edukasi dan sebagainya saya kira itu menarik untuk bisa dikembangkan. Terus saya lihat di sini itu ada bank sampah, kemudian ada kampung KB, ono nggak Nil? Kampung KB, di kampung jamu, mulai iya. Kota yang kira rata-rata UMKM ini ngono. Ya, iki koyo ngene Purworejo kan kelor, nggampang kelor. Kamu kelor ya. Jadi branding Kelurahan Meri itu adalah green economy, health commodity, dan kreatif ekonomi. Hati awakmu menit dodol sego bungkusan tok wis urip iki. Meri. Karena itu adalah pusat pertemuan masyarakat dari pelosok Kabupaten Mojokerto, dari wilayah kota yang itu, kalau mau luar kota paling enggak ini. Orang Surabaya, orang mana paling enggak. Andalannya terminal lah. Intinya andalannya terminal. Kota Menjatuh. Bank sampah. Nah, ini ada risiko-risiko bank sampah ini juga perlu di. Ini saya lihat dari data internet untuk itu. Medianya juga ada bagus, sekolahnya juga ada. Instansi pemerintahnya di situ. Perumahan Meri itu masuk wilayah Kelurahan Meri apa enggak? Iya, di dalamnya Pak. Iya. Itu kan yo kota Jawa itu. Nggak ada potong bebeknya loh Pak, lambangnya masa yang enggak? Ya. Saya kira itu ya. Jadi saya menekankan bahwa ini Anda bisa untuk menjadikan strategi pembangunan kawasan kuliner, pengembangan kampung KB bangkit, mencegah stunting, lansia, ada pengembangan kampung jamu. Jadi ini bagi dasar awakmu riset bisa. Banyak. Kalau mau Anda mau branding desa bisa. Jadi judulnya adalah bagaimana mewujudkan Kelurahan Meri sebagai green, health, kreatif, ekonomi, smart village urban berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi sirkular dan inovasi. Potensi sekali. Bengkel ya iso, ya. Pokok iso. Las dodok iso. Elingku biyen ngono ku ndadakno tankine sepeda motor. Mas. Saya kira itu mungkin menjadi catatan, nanti bisa Anda pelajari. Kalau Anda mau lebih dalam lagi, bisa kamu jadikan buku profil desa Kelurahan Meri. Saya kira AI loh gampang. Kerangkanya suruh bikin AI. Dari kerangka itu kamu wawancara ke masyarakat, otentik dari buku. Iku dolen nang ngene kelurahan, langsung bus. Carane ngono. Kamu minta buatkan kerangka profil desa atau Kelurahan Meri. Isinya kamu wawancara. Tanya kepada sesepuh, tanya warga, ini enggak. Berarti Mbah Hamzah itu makamnya sekarang di mana? Ada enggak sareanya, bundennya, makamnya? Di sebelah mana? Di itu Pak, dekatnya. Tapi agak sini, agak Permata? Ini kan ada, bukan, ini kan ada bukan apa sih namanya? Jembatan? Ini loh Pak, apa kebun? Nah. Tapi kebun ini kan jalannya kebun. Jadi kan sawah-sawah. Nah ini kan ada kayak rumahnya warga. Nah sebelah sininya itu kayak ada apa? Kayak lahan kosong. Tapi itu nggak ada apa jenisnya gitu. Ada ritual ruatan kelurahan enggak? Ruatan desa enggak? Ruatan. Oh enggak ya Pak. Nah, itu. Tapi itu cuma kalau di Meri itu cuma kayak yang mau puasa gitu aja. Pegangan itu aja Pak. Nggak ada ruang desa enggak. Sesepuhnya, nah itu tulisan, itu kena diwawancara saya mereka mendak selesai.
Iku kok dadi walaupun kan gak asli wong kuno tapi itu nanti akan baik. Oke, saya kira itu cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan profil seperti kondisi kondisi geografis, syarat demografi dan tipe masyarakat dan potensi desa di Wih, nanggap son horok ya. Awak Kemarin nanggap son horok ya. semua. Wonorejo. sumber atas, Kayak Wonorejo. sumber atas lagi. Kita masuk ke bagian dari desa ini merupakan unit administrasi terkecil dan tatanan pemerintah Indonesia yang memiliki peran sosial dalam keberhasilan pembangunan nasional. Dan salah satu desa yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah Desa Wiyu yang terletak di Kabupaten Pati, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, terletak di kawasan lereng pegunungan Welirang dan Penanggungan. Desa ini menyimpan berbagai potensi agraria dan keunikan tata sosial di dalamnya. Kita masuk ke kondisi geografi dan lingkungan wilayah. Desa Wiyu secara umum memiliki karakteristik wilayah dataran tinggi dengan landscape perbukitan dan lereng. Mengingat posisinya berada di Kabupaten Pacet yang dikenal sebagai kawasan wisata pegunungan di Mojokerto. Kondisi lingkungan yang asri dan sejuk memberikan pengaruh signifikan terhadap pola interaksi ekonomi di mata pencahayaan. Luas dan batas wilayah Desa Wiyu memiliki luas wilayah sekitar 263.390 hektar. Dengan wilayah yang cukup luas, warga di sini bermata pencaharian sebagai petani, sawah dan perkebunan, serta kawasan perhutanan atau perkebunan lokal. Batas-batas administrasi Desa Wiyu adalah sebagai berikut. Di sebelah utara ada Desa Kemasan Tani Kecamatan Bordang, sebelah selatan atau di atasnya itu ada Desa Pemilih Kecamatan Pacet, sebelah barat Desa Kemasan Tani lagi Kecamatan Bordang, dan di sebelah timur ada Desa Kemasan Tengah Kecamatan Pacet. Untuk topografinya, Desa Wiyu didominasi oleh bentuk permukaan yang berlereng dan berada di area puncak gunungan bukit kecil dengan ketinggian 480 meter di atas permukaan laut. Rata-rata curah hujannya dari 7 mm per tahun dan suhu udara rata-ratanya 20 sampai 23 derajat Celcius. Untuk karakteristik tanahnya adalah vulkanik subur dan sangat cocok untuk ditanami sebagai hortikultura atau tanaman-tanaman sayuran seperti itu. Masuk optika sejarah desa dan kepemimpinan tokoh. Berdasarkan tutur tinular, cerita rakyat lisan yang disampaikan secara turun-temurun oleh para sesepuh dan tokoh masyarakat desa. Nama Wiyu diyakini memiliki kaitan erat dengan penamaan vegetasi asli atau peristiwa bakat alas pembukaan lahan di masa lampau. Dengan nama pembakat alas Pak Obyok atau Pak Banteng. Sebelum Desa Wiyu muncul, nama Desa Wiyu ada sebelum itu adalah namanya Desa Rejo yang diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Pikatan dan Sungai Tromong. Nah, Desa Wiyu dan Desa Rejo dipindah ke atas sebelah timur Desa Selawe dan dinamakan Desa Wiyu sebagaimana antisipasi ancaman banjir tersebut hingga sampai sekarang dinamai Desa Wiyu. Tokoh masyarakat dan silsilah kepemimpinan. Perkembangan kemajuan Desa Wiyu tidak lepas dari kontribusi para tokoh masyarakat, pemuka agama serta jajaran kepala desa. Di Desa Wiyu dikenal dengan teguh prinsip perembuk desa atau musyawarah dalam menyelesaikan konflik atau masalah tertentu. Dan masuk bab 4, karakteristik warga dan potensi desa. Mayoritas warga Desa Wiyu adalah etnis Jawa yang memegang tradisi kebudayaan masyarakat agraris pedesaan, dari segi kepercayaan sebagai besar penduduk beragama Islam dengan kehidupan religius yang sangat kental. Terlihat dari aktifnya kegiatan majelis taklim, tahlilan, megengan, perwar dusun, pengajar rutin, dan toleransi atas dan asas gotong royong terwujud secara nyata dan kegiatan pembangunan rumah warga. Mata pencaharian dan sektor perekonomian. Mengingat letak geografisnya yang berada di wilayah sumber pegunungan, sektor
diberikan dan berada di wilayah ketinggian 500 mdpl. Desa ini dicirikan oleh kondisi geografi lereng pegunungan yang sejuk serta tatanan sosial masyarakat yang kental dengan budaya gotong royong dan nilai-nilai religius. Dan ada selesai. Cukup.